apabila kita baca ini, kegunaan 4 ini adalah memperbaiki sifat fisik. Nah, sifat fisik berarti sifatnya itu menjadi lebih gembur pastinya, dan juga memperbaiki sifat kimia. Sifat kimia dalam artinya itu berarti unsur hara ya. Jadi unsur haranya tadi lebih tersedia. Itu kira-kira, sehingga tanaman kita tumbuh subur dan juga unsur haranya tadi tidak terikat oleh aluminium dan juga zat besi, dan pastinya bisa menaikkan namanya pH tanah ya. Dan juga yang ketiga, memperbaiki sifat biologi tanah. Oke, sudah lihat ya Bapak Ibu bagaimana kondisi sawi pakcoy kita dalam media polybag, tumbuh subur dan juga bebas dari hama ya, hama-hama. Nah, gini dia. Ciri-cirinya begini. Nah, bebas dia. Jadi tanda-tandanya adalah dia warna sangat subur dan juga tidak ada bolong-bolong, tumbuh subur. Jadi hari ini kita memberi tips bagaimana supaya tumbuh subur dalam media polybag dan juga bebas dari hama penyakit. Bagaimana caranya? Kita akan buktikan dan bagaimana. Bapak Ibu ya, kita membuka rahasia budidaya sawi pakcoy ya dalam media polybag. Kita akan buka ya apa rahasia kita. Yang pertama adalah pastinya adalah menggunakan bibit unggul ya. Kita menggunakan bibit unggul ya. Yang kedua adalah medianya ini. Paling utama adalah medianya. Jadi di lapangan atau kita pengalaman kita adalah medianya ya. Biasanya kita menggunakan media yang sudah subur, menggunakan racikan sekam ya. Sekam ini juga harus difermentasi ya. Harus, ini wajib ya hukumnya. Yang kedua adalah kompos. Kompos yang sudah terdekomposisi sempurna ya. Yang ketiga adalah topsoil. Topsoil ini adalah tanah bagian atas ya. Maksimum adalah 30 cm dari permukaan ya. Jadi 3 bahan ini adalah kita gabung sedemikian rupa dan kita racik takarannya 1:1:1 ya. Sesudah itu kita siram dulu lagi pakai ini, pakai E4 ya. E4 ini bertujuan supaya bahan organik yang tadi supaya lebih terdekomposisi ya, mana tahu ya, kita mencegah ya, mana tahu. Dan juga bisa namanya menyuburkan tanaman kita atau menyuburkan tanah kita, sehingga si media tadi akan menambah namanya bakteri-bakteri yang baik ya. Bakteri-bakteri baik ini akan mendekomposisi seiring itu dan juga melepaskan unsur-unsur hara yang di dalam medianya menjadi tersedia, sehingga unsur haranya tadi tersedia untuk tanaman dan juga tidak terikat oleh aluminium dan juga besi ya. Itulah kegunaan 4 ini. Baru diamkan selama seminggu baru siap tanam ya. Itulah media tanam kita yang subur. Dan bagaimana caranya Bapak Ibu nanti saya buat di sini ya, kartu di atas, pojok di atas juga ada saya buat ya, berlebih jelas. Dan yang ketiga adalah
penyiraman ini wajib hukumnya ya, wajib. Jangan terlalu kering ya, supaya bakteri-bakteri dan juga mikroorganisme dan juga cacing-cacing yang menyuburkan tanah kita menjadi lebih banyak, istilah kata begitu, menjadi unsur haranya tersedia. Oke Bapak Ibu ya. Yang keempat adalah ini, kita aplikasikan 4 ini ya selama kurang lebih 2 minggu ya, 2 minggu sekali ya interval kita menggunakan ini bertujuan supaya kita menambahkan bakteri ya, bakteri, supaya si bakteri tadi merombak bahan organik itu tadi, supaya unsur-unsur hara supaya tersedia ya, sehingga unsur hara yang diserap oleh sawi tadi lebih tersedia, sehingga tanaman itu menjadi tumbuh subur dan juga hijau-hijau. Seperti itu kira-kira prinsipnya. Jadi bagaimana caranya? Kita langsung saja ya ke TKP. Ini dia. Kita menggunakan E4 pertanian ya, biasanya warna kuning. Oke, cukup saja, segini saja cukup. Oke. Ini juga rahasianya bisa menyuburkan tanah ya. Dan juga apabila kita baca ini, kegunaan 4 ini adalah memperbaiki sifat fisik. Nah, sifat fisik berarti sifatnya itu menjadi lebih gembur pastinya, dan juga memperbaiki sifat kimia. Sifat kimia dalam artinya itu berarti unsur hara ya. Jadi unsur haranya tadi lebih tersedia. Itu kira-kira, sehingga tanaman kita tumbuh subur dan juga unsur haranya tadi tidak terikat oleh aluminium dan juga zat besi, dan pastinya bisa menaikkan namanya pH tanah ya. Dan juga yang ketiga, memperbaiki sifat biologi tanah. Nah, ini sudah pasti nih, berarti meningkatkan namanya mikroorganisme tanah ya, yang menguntungkan, sehingga bisa menyuburkan tanah dan juga menaikkan pH tanah, sehingga timbal baliknya tanaman kita juga subur. Itu kira-kira. Dan juga meningkatkan produksi tanaman. Nah, ini sudah otomatis ini. Apabila sudah meningkatkan, memperbaiki sifat fisika tanah, kimia tanah, dan biologi tanah, pastinya meningkatkan produksi ya. Dan juga menjaga kestabilan produksi. Oke. Itulah kegunaan 4 ini menurut ini label yang tertera di dalam situ. Jadi langsung saja ya caranya. Ini dia. Ini dikit saja. Nah, oke. Ini kena daunnya tidak masalah ya. Ini aman ini. Nah, oke. Nah, oke. Oke, pengalaman kita perlu ini ya, saya jelaskan ini ya Bapak Ibu ya. Dalam penyiraman, dalam media polybag ini sangat-sangat harus diperhatikan ya. Kenapa? Jadi janganlah sekali-kali kawan-kawan atau Bapak Ibu melakukan penyiraman yang berlebihan. Dalam arti kita jangan menyiram sampai air di sini keluar berlebihan. Nah, ini kan kita lihat ini. Kurang menetes dia sampai berlebihan ke bawah. Kenapa? Pengalaman kita Bapak Ibu, apabila menyiram terlalu banyak ya, seiring itu kita akan menyiram tadi akan terbuang itu sia-sia. Jadi alangkah kurang efisien ya Bapak Ibu. Dan juga seiring namanya penyiraman yang berlebihan, bahan-bahan organik atau unsur hara tadi akan terbuang. Ya, terbuang ya, dalam arti penyiraman berlebihan. Karena unsur hara tadi atau unsur-unsur hara bisa tercuci ya, menurut konsepnya. Jadi unsur haranya tadi akan terbuang jadi. Nah, begitu kira-kira. Jadi usahakanlah Bapak Ibu menyiraman secara efisien, jangan berlebihan sampai air
varietas terlalu banyak ya. Itu sangat perlu di lapangan ya. Itu tips-tips yang sangat perlu diketahui dalam penyiraman ya. Seperti itulah kira-kira Pak Tani BS bagaimana menggunakan 4 untuk pertanian organik, khususnya dalam budidaya pakcoy ya, supaya tumbuh subur dan juga bebas dari hama dan penyakit. Yang keempat adalah pastinya pengendalian hama dan penyakit ya. Pengendalian hama penyakit saya buat nanti di pojok di atas ya, atau kartunya ada, atau tinggal klik saja ya. Bagaimana caranya supaya pakcoy kita bebas dari belalang pastinya, supaya tidak bolong-bolong. Gitu kira-kira. Jadi secara ringkas saja kita hanya menggunakan pestisida nabati saja ya. Kita hanya menggunakan dari bahan daun pepaya, dan pepaya ini juga pasti banyak lah Bapak Ibu di sekitar kita ya, pasti banyak, itu sudah pasti. Bagaimana caranya, itulah nanti saya buat deskripsi ya, mengefisienkan waktu kita. Saya kira cukup sekian informasi kita Bapak Ibu, bagaimana menggunakan aplikasi 4 dan juga untuk budidaya pakcoy. Kira-kira saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat dan salam organik.